Tapi ada juga pengalaman bahwasannya anak-anak yang masuk usia kelas 0 besar, itu dia sudah mampu untuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Artinya dari segi bacaan itu diawasi kalau ada yang salah. Sehingga pada usia 7 atau 8, targetnya kalau hafalan itu dengan talqin. Tetapi yang terbaik selain target hafalan dengan talqin, juga bagaimana dia terus, ya, kita minta untuk membaca Al-Quran sambil diperbaiki makhraj ataupun tajwidnya. Sehingga pada kelas 3, ketika anak tersebut mampu menghafal sendiri Al-Quran, itu sudah bisa kita lepas. Biasanya kelas 1, kelas 2 ini kalau dasarnya tidak kokoh, tidak kuat, maka di kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, bacaan Al-Qurannya akan merasa kesulitan dia beradaptasi sesuai dengan bacaan yang benar. Kemudian akan saya tanyakan, apakah termasuk faktor ketidaklancaran belajar anak apabila kondisi anak didik terlalu banyak sehingga menimbulkan suasana yang ramai dan kondisi yang panas? Kemudian bagaimana solusi dan jalan keluar dari hal itu? Dan bagaimana pula cara menenangkan dan menghentikan keramaian suasana kelas? Ya, yang ideal proporsi perbandingan antara pengajar dengan santri itu 1:5. 1 orang guru mengawasi 5 orang santri. Jadi kalau di kelas tersebut ada 15 orang, berarti satu kelas itu ditangani 3 orang guru. Yang satu menyimak hafalan, menyimak bacaan, yang lain mengawasi. Itu kelas akan terkendali. Kalau itu tidak bisa, ya sudahlah, maksimalnya dari pengalaman yang ada 1:8. 1:8. Jadi kalau 24 santri, maka 3 orang di dalam kelas itu. Itu untuk memanage ataupun menenangkan suasana yang ramai di dalam kelas. Ini perbandingan proporsional antara pengajar dengan santri. Kemudian materi-materi apa saja yang pas diberikan kepada anak didik seusia 7-8 tahun? Hafalan, pemahaman, atau hanya sebatas mereka mendengarkan penjelasan saja? Karena di usia-usia seperti itu anak lebih senang bermain dan belum mampu untuk belajar secara maksimal. Kemudian didapati modul-modul pelajaran terlalu banyak dan melebar, apakah hal itu termasuk faktor dari ketidaklancaran dan kemalasan si anak dalam belajar? Jadi teknik pemberian materi itu secara teoritis jangan terlalu banyak. Anak pada usia kelas 1, kelas 2 kita tekankan kepada praktek. Misalnya bab tentang toharoh, mempraktekkan bagaimana wudu. Itu lebih banyak ditekankan praktek wudu. Praktek sholat, praktek tayamum, itu untuk masalah fikihnya. Masalah sirah, di antara anak 7-8 tahun biasanya sudah bisa membaca. Bisa kita bimbing pelan-pelan untuk bagaimana dia membaca sendiri, yang lain mendengarkan. Tentu saja untuk pemahaman, kita yang banyak berbicara. Kita yang banyak berbicara. Oleh karena itulah pada umumnya biasanya di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat itu, guru kelas 1, kelas 2 itu biasanya statusnya itu mabni ala sukun sudah. Tetap saja orang itu. Tidak pernah dia pindah ke kelas 6 atau karena spesialis dia menangani anak kelas 1 yang baru masuk. Pengalamannya akan terus bertambah. Nah, ini yang seperti ini diterapkan. Jadi ya, tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun dia nangani anak kelas 1 terus. Karena apa? Pengalamannya dia akan ini. Anak baru mesti begini, anak baru mesti begini, anak baru mesti begini. Jadi dia berpengalaman. Nah, kalau di sana di Solo seperti itu. Jadi ikhwah yang nangani anak kelas 1 itu ya itu saja. Nah, sekarang kita ingin ada penggantinya kalau beliau sakit misalnya ada yang ini, nah kita pasang asistennya di kelas itu. Jadi kelas 1 2 guru, 2 pengajar. Demikian juga di kelas 2 dan seterusnya. Jadi hanya orang-orang itu saja. Tidak pernah dia dipindah ke kelas 3 atau kelas 4 gitu. Dia memang tetap di situ. Ini karena memang untuk penanganan kelas 1, kelas 2
itu sifatnya khusus sekali. Khusus. Ya. Dari mulai perilakunya, dari mulai tingkat pemahamannya, dari mulai dia berada, baru masuk, kan begitu. Ya. Baru masuk, maka dia tangani sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, untuk modul-modul pelajaran, lebih banyak ke sifat praktisnya, daripada ke teoritisnya. Jadi, bagaimana wudu yang benar? Ayo praktek. Nah, pelajaran. Kemudian bagaimana sholat yang benar? Bacaannya. Dari mulai bacaannya ditartil. Terus tekankan itu. Sehingga di kelas 3, kelas 4, pelajaran-pelajaran dasar ini, masalah wudu, masalah sholat itu sudah tidak beban lagi untuk diajarkan secara lebih mendalam. Itu untuk kelas 2. Termasuk membacanya juga. Ya. Membacanya ditekankan itu tadi. Hafalannya ditartil, ditalkin. Kemudian membacanya, membaca Al-Qur'annya. Membaca itu dalam rangka untuk membenarkan tajwid dan makhraj. Supaya dia benar-benar ketika dia masuk ke dalam hifdzul Qur'an, dia sudah bisa menata bacaannya sendiri. Sudah 8 tahun madrasah kami berdiri. Bahkan sudah meluluskan 3 angkatan. Yang kami rasakan ternyata ada perbedaan hasil antara madrasah kami yang bersifat seperti sekolah SD dengan pondok pesantren yang ada di daerah lain. Ponpes lebih baik. Seperti pencapaian dan kemungkinan hafalan, kesadaran menghafal dan murojaah hafalan, praktek ibadah dan akhlak sehari-hari, dan lain-lain. Kurikulum yang tepat bagaimana? Ya, di Ponpes tentu masalah hafalan, masalah murojaah, itu menjadi makanan sehari-hari. Kalau di sekolah yang sifatnya seperti SD, kurikulumnya kan 2, ya kan? Yang satu ilmu-ilmu umum, yang satu diniyah. Jadi anak konsentrasinya terpecah. Ya. Sudah hafalan Quran, pelajaran matematika. Wah, hilang lagi sudah. Ya. Hafalan lagi, masuk IPS. Ya. Hafalan lagi, masuk PKN. Wah, itu. Ya. Terus akhirnya, ya, secara teoritik, memori itu sudah istilahnya tumpang tindih, gitu. Kan gitu. Nah, ini yang menyebabkan diantara kelemahan kurikulum yang katanya ingin memadukan antara umum dengan din. Ya. Istilahnya apa? Ya. Hatinya Mekah, otaknya Jerman. Istilah-istilah yang tidak benar kan? Istilah-istilah yang tidak benar. Ya. Kurikulum seperti itu memberatkan anak. Jangankan anak, kita saja ngelihat sudah pusing. Jangankan anak yang mengalami. Gitu. Kenapa sih kita tidak mengambil spesialis saja? Anak ini nanti mau diarahkan kemana? Gitu. Sudah belajar agama. Ya. Manfaatkan usia-usia emas mereka. Ya. Untuk pembekalan diniyah. Gitu. Kadang orang tua ya tergiur. Nanti anaknya biar bisa jadi ya, tukang insinyur. Ya. Biar jadi dokter. Biar jadi ini dan itu. Ya itu kalau masih awam. Tapi kalau sudah salafi, kan bahaya, sudah mengerti hukum. Ya. Lebih bagus, ya, jadikanlah dokter itu sebagai salafi, daripada salafi jadi dokter. Kan gitu. Coba tanya ke ustadz-ustadz, apakah dulu Pak dokter ini, dulu itu waktu ini dia sudah salafi apa belum? Kan begitu. Kan kita jadikan anak kita menjadi da'i, biar orang-orang awam itu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, segala macam. Nanti anak kita yang mendakwahi mereka. Nah, kemudian dokter-dokter itu kan jadi salafi dengan perantaraan anak kita. Nah, anak kita kan dapat apa? Dapat yang lebih baik daripada unta merah. Kan begitu. Nah, maka ya, kalau untuk masalah umum orang awam lebih pintar. Kan begitu. Masa kita mau berlomba dengan orang awam? SD Muhammadiyah sudah berdiri sekian puluh tahun yang lalu. Kita mau mengejar ketinggalan kereta. Ambil fund spesialis. Sudah kita diniyah saja. Ajari anak hafal Quran. Ajari anak hafal hadis. Terus kalau kita punya rezeki, berangkatkan dia untuk belajar dengan para ulama. Kalau masih juga belum itu, mudah-mudahan kedepannya para ulama lebih mudah untuk ke Indonesia. Kan begitu. Sehingga tetap masih bisa belajar dengan para ulama. Terus seperti itu. Ini kita arahkan ke sana. Lah kalau salafi yang sudah sedikit ini, anak-anak salafi yang sudah sedikit ini, mau diawamkan lagi, ya tambah sedikit. Ya tidak? Tambah sedikit. Ya. Itu kalau dapat hidayah, tetap dalam kesalafiannya. Kalau tidak,
tergiur dengan ini dan itu. Waliyadzubillah. Aset salafiyin ya, gunakan untuk kemaslahatan ya, di dalam masalah dakwah. Jangan kemudian kita tengok kanan tengok kiri tergiur dengan orang-orang awam. Yang orang awam belum mengerti agama. Masa kita mau bersikap seperti orang awam juga? Kan begitu. Ini penting untuk kita camkan. Didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang hafid, menjadi orang-orang yang senang menghafal hadis, menghafal Quran. Insya Allah hasilnya akan kita lihat tidak hanya di dunia ini, nanti di akhirat juga. Lantas kurikulum yang tepat bagaimana? Ya kurikulum yang tepat, berikan mereka porsi pendidikan din yang lebih banyak. Kalaupun ada pelajaran matematika dalam kerangka untuk menunjang pelajaran-pelajaran dinia seperti faraid, seperti zakat, atau yang terkait masalah hitungan-hitungan lain. Gitu. Kalau mau nanti mempelajari ilmu falak misalnya, dan yang lain-lain yang ada di situ ada hitungan. Sebatas kepada itu. Kata istilah guru matematika di pondok di Solo itu, ya yang penting anak mengerti dagang, matematika dagang. Gitu. Jadi kalau dia jualan herbal nggak dihapusi. Sederhana saja. Sehingga tidak memberatkan kepala anak. Dia fokus kepada satu titik. Menghafal Al-Quran, hadis Nabi. Nanti dia agak dewasa sedikit. Diberi pembelajaran akhlak, adab, dan seterusnya. Pelajaran matematika dan bahasa Indonesia apa sudah ada modul yang tepat sehingga tidak memberatkan anak? Kenapa memberatkan anak? Kalau pelajaran matematika itu hanya sebatas seperti tadi. Bagaimana anak bisa membagi, bagaimana anak bisa mengalihkan, bagaimana anak bisa menjumlah. Ya. Kan sederhana. Tidak kemudian anak diajari yang jelimet, ya, Pitagoras, ya, atau kosinus tangan dan lain sebagainya. Ya. Ini memberatkan. Dan lebih banyak waktu yang akhirnya termakan oleh pelajaran-pelajaran tersebut. Sehingga apa? Sehingga konsentrasi kepada mempelajari Al-Quran, hadis itu kemudian menjadi berkurang porsinya. Sebagian mudaris di madrasah kami condong kepada nasihat asatid yang merojihkan tidak adanya ijazah. Tapi kami dibenturkan dengan kondisi wali santri yang menginginkan ijazah. Apa nasihat Ustaz untuk madrasah kami? Ya, istiqomah dengan yang ada. Karena ketika kita menetapkan harus dapat ijazah dari negara, itu berarti sistem harus mengikuti yang ada. Kalau menginduk ke Diknas, berarti sistem Diknas itu yang ada. Sistem Diknas ada, berarti kita mengikuti aturan-aturan yang di Diknas. Salah satu aturan di Diknas yaitu sekolah tersebut harus terakreditasi. Untuk mendapatkan akreditasi, berarti sekolah tersebut harus mendapatkan poin. Syarat beberapa syarat. Syarat administratif, syarat kepengajaran, itu semua harus dipenuhi. Sarana prasarana harus dipenuhi. Pengajarnya nanti lulusan mana? S1, S2, S3. Yang kata Ustaz Iqbal, S3 itu SD, SMP, SMA. Lulusan S3. Semuanya akan memberatkan kita. Nah, ketika kemudian persyaratan ini, kemudian kegiatannya apa saja, hari Senin, upacara bendera, itu akan mendapat nilai untuk akreditasi. Di dalam kelas harus ada burung, ya, harus ada gambar, foto, ya. Itu akan mendapat nilai dari tim pengawas yang datang ke sekolahan tersebut. Kan akreditasi itu nanti tim pengawas datang ke sekolah. Mana, lihat kelasnya, oh ternyata ada gambar, foto Satria bergitar, misalnya. Dan seterusnya. Akhirnya semua begitu. Ya, itu. Ya, intinya kita ima jujur, ima kemudian memanipulasi. Itu antara dua itu. Ya. Dari pengalaman yang saya miliki, data-data yang saya miliki tentang masalah sekolah ini, anak cenderung untuk tidak mendapatkan ijazah. Terlalu berat kita. Terlalu berat. Bukan masalah apa-apa. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Jadi, bagaimana nasihatnya untuk madrasah? Ya, pilihlah yang tidak berijazah. Bagaimana agar cerita yang kita sampaikan pada anak-anak menarik? Ya. Agar cerita yang disampaikan kepada anak-anak menarik, ya dengan
Satu, pengaturan suara, intonasi suara. Misalnya, intonasi suara dalam cerita tersebut sedang terjadi peperangan. Intonasinya jangan lemah. Tiba-tiba pedang berkelebat. Wah, intonasinya sedikit naikkan. Anak kan perhatian. Nanti kalau misalnya ada di situ sedang landai, ya intonasinya merendah. Itu salah satunya, intonasi suara diatur. Kemudian yang dua, kita sendiri harus menguasai materi cerita itu, menjiwai, bukan sekedar membaca tapi menjiwai. Kan lain toh kalau menjiwai, itu akan membawa pada pembawaan. Insya Allah dengan seperti itu anak-anak mendengar kita bercerita itu seperti dia menggambarkan dengan imajinasinya kejadian-kejadian itu. Dan lebih daripada itu, dipilih bukunya, bahasanya yang sudah editannya bagus. Jadi editannya tidak membingungkan, tapi editannya sudah bahasanya bertutur, bagus, ceritanya itu menarik. Nah itu ketika editannya sudah bagus, enak dibacanya, nah kita baru bisa menceritakan kembali. Bagaimana cara efektif dan benar untuk menghilangkan rasa takut anak terhadap hantu? Karena anak tersebut sangat percaya akan cerita atau tontonan horor. Atau juga anak yang sangat trauma karena pernah mengalami langsung melihat sosok jin yang membuatnya takut yang sangat ketika dia berada di tempat waktu tertentu. Ya, pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, latih anak tersebut ke tempat-tempat yang sekiranya oleh anak ditakuti. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mendampingi. Misalnya lewat di tempat tersebut yang ditakuti anak, kita mendampingi. 1 kali tidak ada apa-apa kan? 2 kali tidak ada apa-apa kan? 3 kali tidak ada apa-apa kan? Terus sampai dia yakin betul kalau daerah situ memang tidak ada apa-apanya. Gitu. Itu dibimbing. Artinya anak itu terus didampingi. Dalam keadaan dia mungkin ketakutan awalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Perkembangan rasa takut ini nanti ketika kita terus melatih seperti itu, beriring dengan tingkat usia. Usia semakin besar, pikiran anak pun semakin terbuka, maka yang demikian ini akan semakin mengurangi rasa takut tersebut. Adapun traumanya dilatih seperti tadi untuk menghilangkan trauma tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengarahkan hobi anak seperti senang memelihara binatang di pondok? Mengarahkannya ya dipelihara saja hobinya ini. Dia senang memelihara apa? Beri fasilitas oleh pondok. Dia senang memelihara ayam kate, belikan oleh pondok kandang ayam kate. Insya Allah itu akan bermanfaat, bertelur, beranak pinak ayam katenya. Pondok ikut merasakan nanti. 1 ayam kate lumayan 40.000 kan begitu. Atau pondok membuat proyek sekalian. Ada modal beli ayam kate, santri inilah yang mengurusinya. Kan begitu. Ini kecintaan kepada binatang bisa dipupuk karena itu nanti menyangkut kepada keterampilan dia di dalam memelihara hewan-hewan tersebut. Ini positif memelihara binatang. Asal jangan kebiasaan anak pondok yang memelihara binatang di atas kepala. Ini banyak kutu. Kriteria mainan seperti apa yang bisa memberikan dampak yang negatif pada intelijensia usia sekolah pada anak? Memberikan negatif dalam masalah hafalan. Kriteria mainan jelas. Mainan yang di situ merangsang anak hanya bersifat individualis. Seperti apa? Game di HP. Ini akan mematikan kepekaan sosial anak. Anak kan kalau sudah main game dengan HP kan dia nggak peduli dengan lingkungan. Bahasa kasarnya helikopter jatuh pun mungkin nggak diperhatikan. Jadi ini mubalaghahnya maksudnya. Artinya dia begitu
begitu asosial, begitu tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Itu diantara dampak negatif. Mainan-mainan elektronik sekarang hanya memacu anak untuk konsentrasi kepada satu titik, ya, tidak peduli kepada lingkungan yang ada. Nah, yang seperti ini akan merusak, ya, karena anak ketika mainan sendiri itu, dia energinya terforsir. Nah, kalau energi terforsir, jelas dia mau murojaah juga sudah capek, kan tidak kentara capeknya. Kenapa? Karena tidak lari sana, tidak lari sini, tetapi yang digunakan adalah energi berpikirnya. Nah, otomatis ketika murojaah akan kecapean, ya, ketika membaca Al-Quran akan kelelahan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya. Ya, kalau anak-anak bermain, ya dibatasi mainnya. Artinya diawasi, dibatasi. Ya, jangan sampai seharian berkutat dengan mainan tersebut. Haruskah MTQ memberikan alokasi waktu dalam mengarahkan bakat minat anak dalam bidang keterampilan, misal beternak, bertani, kemudian jika ada, apakah kegiatan tersebut dapat mengganggu konsentrasi menghafal anak? Selama dalam porsi tertentu, insya Allah kegiatan ini positif. Misalnya, hafalan setiap hari berlangsung. Nah, setiap Jumat, anak, ya, atau sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, ada acara beternak, bertani, ya, dan sebagainya. Ini justru untuk menjadi selingan dari kejenuhan-kejenuhan di dalam menghadapi pelajaran menghafal. Ya. Misalnya beternak, ini untuk menghilangkan kejenuhan. Itu hanya sifatnya selingan, jangan dijadikan tiap hari. Ya. Pelajaran menghafal sehari 2 jam, pelajaran beternaknya sehari 4 jam. Nah, ini tak imbang namanya. Tapi hanya sebagai selingan saja beternak itu. Misalnya dikala hari Jumat libur, baru diurus ternaknya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada anak bermasalah di keluarga, anak masih usia sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian orang tuanya ingin agar anaknya dimasukkan ke ma'had. Bagaimana kebijakan ma'had dalam hal ini? Ya, ditanya ke mudirnya. Artinya dilihat dulu masalahnya. Masalah yang dihadapi oleh anak tersebut apa? Masalahnya termasuk kenakalankah? Atau sudah meningkat kepada arah kriminal? Masalahnya tersebut apakah masalah itu hanya pada dirinya sendiri? Atau masalahnya sudah anak ini mengajak mempengaruhi yang lain? Nah, kalau pada tingkatan anak ini sudah mengajak mempengaruhi yang lain, ini kalau masuk ma'had tentu berbahaya. Jadi dilihat dulu permasalahannya. Ya. Sebab dari kasus-kasus yang ada akan membawa pengaruh buruk bagi teman-teman yang ada di ma'had. Ya ini, kalau tingkatannya sudah menjadi, ya, orang yang berpengaruh. Ya. Atau memberikan terapi seperti apa terhadap anak nakal di ma'had. Ya, tergantung kenakalannya seperti apa. Ya. Itu harus dirinci sedemikian rupa. Bisakah ma'had membuat peraturan 2 minggu, 1 bulan masa percobaan bagi anak yang baru masuk, anak yang bermasalah? Boleh saja. Ya. Perjanjian dengan orang tuanya. Pak, ini kita terima dulu untuk 2 pekan. Ya. Ini masa percobaan 1. Kalau lulus, naik. Boleh 3 pekan. Kalau lulus lagi tidak bermasalah, 1 bulan. Dicoba lagi. Ternyata sudah sembuh, alhamdulillah masih boleh tinggal di sini. Tapi kalau sudah 3 kali 1 bulan ini ternyata berkasus, ya silakan angkat kopernya. Ya. Ini perjanjian dengan orang tuanya. Boleh seperti itu. Ma'had kan lebih berkuasa dan lebih mengerti keadaan yang sebenarnya di pondok. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi tugas sebagai pengajar di sekolah dan tugas sebagai ibu rumah tangga supaya kedua-duanya berjalan selaras tanpa adanya benturan? Yang sering kami alami biasanya menelantarkan kondisi rumah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Wa anti jazakumullah khairan. Kondisi sekolah kami dituntut untuk full di sekolah sampai tugas berakhir, kadang sampai sore. Iya ini. Coba yang seperti ini dikonsultasikan dengan suami. Ya. Jadi banyak kasus-kasus yang seperti ini. Artinya disinilah kepandaian memanage harus diterapkan. Ketika misalnya terjadi hal yang semacam ini, kalau suami sudah meridhoi,
Ini menjadi ringan. Ya. Oleh karena itu, musyawarahkan dengan suami. Ya. Kemudian suami juga perlu disadari terkadang ya, ada hal-hal yang kita membutuhkan tenaga pengajar, tetapi suami sulit untuk memberi atau memberikan kerelaannya. Ini pun jadi masalah. Ya. Oleh karena itulah mungkin dari pihak sekolah, kalau misalnya ada untuk shift 1, shift 2, bisa diatur sedemikian rupa, itu bisa meringankan umahat. Atau dari pihak mahat, menyiapkan ya, untuk anak-anaknya, untuk nanti bekal pulangnya. Ya. Anak-anaknya di mahat sudah disiapkan, ada yang mengasuh. Untuk nanti pulangnya, kalau sampai pulang sore, ya, diberi bekal untuk jatah makan. Makan suaminya, makan anaknya, bawa dari mahat. Sehingga ketika sampai rumah sudah tidak lagi harus masak, harus apa. Itu sudah meringankan yang seperti ini. Ya. Nah, jadi yang lebih bagus lagi kalau sampai mahat menyediakan laundry. Silakan pakaian-pakaian kotornya dikumpulkan sini. Nanti kalau pulang sekalian dibawa. Jadi ini sebagai kompensasi dari aktivitas keseharian umahat itu di mahat. Nah, nanti mengukur sampai seberapa jauh kemampuannya, ya monggo dimusyawarahkan. Tapi insya Allah ke depan harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti lari terus pengajar putri, kan begitu. Wah, ini nanti saya harus mengutamakan rumah misalnya. Afwan Ustaz, kami ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi anak yang suka protes dan suka membantah kalau dinasehati di rumah. Ini rata-rata dialami oleh kelas 4 dan 5. Ya memang, kondisinya kan tadi seperti kemampuan berbahasa, perkembangan emosi, kan sudah kita pelajari tadi. Memang masa-masanya seperti itu, santai saja kita hadapi. Ya, santai, jangan kemudian kita gugup, bingung, terus marah-marah, tambah dia, tambah menjadi. Santai aja dihadapi. Kamu mandinya cepet. Gimana sih mandi cepet? Ini kan perlu ini. Ya sekarang, coba diatur. Ya, diberi wawasan dia. Diberi wawasan. Jadi sifatnya jangan instruksi. Kalau instruksi diprotes biasanya. Tapi diberi wawasan. Ya, kalau perintah, kamu harusnya begini. Wah, nggak bisa begitu. Nah, dia. Tapi diberi wawasan. Kalau kamu begini, akibatnya nanti kamu begini, terlambat. Tapi kalau kamu atur, kamu bangun, atau kamu malam sudah menyiapkan buku, sehingga pagi kamu tidak perlu menyiapkan buku, kamu bisa langsung mandi, sarapan, berangkat. Kan enak kan? Nah, coba siapkan bukunya pada malam hari. Jangan pagi-pagi begini. Nanti nyari buku ini, di mana. Nah, habis waktunya. Siapkan buku-buku pelajaran untuk besok pada malam hari. Setelah belajar, kerjakan PR, siapkan bukunya untuk besok. Jadi kamu nggak usah lagi ini. Diberi wawasan. Tidak perlu, kamu harus siapkan buku itu pada malam hari. Wah itu. Malam hari aku kan kerjakan PR. Nah itu. Tapi beri wawasan. Dia supaya dia diajak berpikir lah istilahnya. Diajak berpikir. Bagaimana solusi bagi anak yang hafalannya kurang di sekolah dan di rumah orang tua tidak sempat menyimak karena dari keluarga kurang lancar membaca Al-Quran. Yang pertama, yang dari keluarga itu diperbaiki bacaan Al-Qurannya supaya diperlancar. Besok lusa sudah bisa menyimak hafalan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak ini kurang dalam menghafal, maka jangan terlalu tinggi targetnya sehingga tidak menjadi beban bagi dia. Kalau yang lain misalnya dalam 1 bulan bisa 1 juz, bagi yang lambat ini 1/3 ataupun setengah, itu sudah bagus. Targetnya diturunkan, ya, sesuai dengan kemampuan anak. Karena khawatir anak tidak mampu, terus kemudian putus asa. Bagaimana mengatasi anak yang susah diatur dan terlalu percaya diri karena mungkin merasa orang tuanya juga jadi ustadz atau ustadzah di sekolahnya. Nah, ini memang istilahnya penyakit ini memang bukan penyakit sih, peristiwa-peristiwa seperti ini banyak gitu, ya. Contoh saja misalnya, ibunya mudiroh TK, anaknya masuk TK, sama teman-temannya, kamu jangan begitu, tak laporkan ke mudiroh nanti. Dia tahu mudiroh itu ibunya. Nah itu. Jadi memang hal-hal semacam ini, ya,
itu sering menjadi sesuatu yang dimanfaatkan. Oleh karena itulah mungkin kita sebagai orang tuanya atau yang yang dianggap oleh anak, wah ini anak ustadz atau ustadzah. Nah, kita yang sebagai orang tuanya memberikan pemberitahuan kepada ustadz atau ustadzahnya agar kalau anak ini bertindak seperti ini disadarkan. Yang mengatur di sini adalah peraturan. Sudah ada peraturannya. Meskipun anak ustadz, anak ustadzah, kalau melanggar peraturan tetap akan jadi tindakan. Diberi pengertian. Ya, sifatnya diberi pengertian. Apakah metode dikte untuk ulangan atau tes? Anak cuma menjawab dengan menulisnya di kertas dan soal dibacakan. Boleh digunakan atau diterapkan untuk kelas 2 dan 3? Boleh saja. Itu teknis, masalah teknis. Bagaimana caranya agar seorang guru disegani dan berwibawa di depan muridnya? Ya mengamalkan apa yang tadi. Ya, apa yang dia ucapkan itu menjadi amalannya sehari-hari. Ya. Dia menunjukkan contoh akhlak yang baik. Ya. Insya Allah itu akan menjadi guru yang berwibawa. Kalau tidak, nanti berwibawanya semu. Ya. Guru berwibawa, wibawa handphone, wibawa dompet, wibawa. Ada seorang anak yang baru berumur 1 tahun 4 bulan. Anaknya cerdas, cuma sudah punya kebiasaan memukul atau menggigit. Apakah ini hal yang wajar? Ya harus segera diingatkan. Ya, memukul, menggigit, biasanya ada yang dilihatnya. Ya, ini harus dicegah. Setiap dia memukul, ingatkan, tidak baik. Setiap dia menggigit, dia ingatkan, tidak baik. Terus sehingga dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan yang harus dijauhi. Apakah termasuk syarat sebagai seorang pengajar, anak itu harus yang sudah berkeluarga agar lebih mudah tahu keadaan anak didiknya? Ya tidak mesti. Tidak mesti yang sudah berkeluarga atau yang sudah punya anak. Selama dia memahami teori-teorinya, kemudian memahami perkembangan anak, kemudian praktek dengan anak-anak orang lain misalnya. Itu sudah pengalaman nanti yang akan menjadikan dia lebih faham untuk mengurusi anak-anak. Pengalaman. Bagaimana kiat yang mudah dan cepat untuk mengetahui kepribadian anak didik? Apakah perlu berkomunikasi dengan wali santri? Yang pertama mengetahui kepribadian anak didik, pertama melalui formulir isian. Ya, kalau sekolah sehari biasanya formulir isian itu tebal waktu mau masuk. Jadi dari mulai anak lahir normal atau tidak, sesarkah atau bagaimana. Terus adakah gejala-gejala penyakit pada diri anak? Adakah larangan anak makan sesuatu karena dia mungkin alergi atau apa? Larangan minum sesuatu? Apa yang disukai anak, makanan yang disukai anak, minuman yang disukai anak, terus sampai masalah kesehariannya, sampai masalah sikap dia kalau marah. Apa yang dilakukan oleh anak ini kalau marah? Menggigit, menjambak, memukul, melempar atau apa? Nah, data semua itu dalam formulir pendaftaran. Biasanya kalau di Solo di tempat anak itu formulir itu diisi. Tidak boleh ada yang kosong satupun. Karena itu data. Nah, data itu nanti dibaca oleh wali kelas. Oh, datanya anak fulan. Ya, dilarang makan telur karena alergi. Sudah. Datanya anak fulan. Wah, ini kalau marah menakutkan ini. Apa? Marah. Kalau marah dia menggigit, mencakar. Setelah itu mengambil batu. Wah, ini. Gitu. Dan seterusnya. Nah, data itu semua ada di formulir pendaftaran. Termasuk formulir itu nanti ada alamat darurat, kemana harus dihubungi, nomor handphone berapa orang tuanya kalau keadaan darurat. Kan namanya sekolah sehari kan berarti kita mengasuh anak seharian, kan begitu. Kemana diantarkan? Kadang-kadang kan anak sakit mata, datang ke sekolah. Terus tiba-tiba, loh anak ini sakit, kok kenapa masuk sekolah? Telepon coba, nggak bisa dihubungi. Sudah antarkan pulang saja. Loh rumahnya di mana? Buka formulir pendaftaran itu. Oh rumahnya ini ya, Jalan Komodo, Gang Biawak. Ini dia.
gitu. Kampung Kadal, sudah antarkan ke sana. Gitu. Ada petanya, ada alamatnya. Jelas, anak sakit mata bisa menular, terus bisa diantarkan. Gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu sering terjadi. Ya, orang tua kan inginnya, ditinggal di rumah sendirian nanti padahal sakit anak. Khawatir menular nanti yang lainnya. Ya, Allah. Jadi itu salah satu kiat untuk ya dalam fase pertama kita mengenal keadaan anak yang sebenarnya. Mungkin kalau di TK enggak tahu ya, formulirnya sama enggak dengan yang di Solo? Enggak, sama. Oh ya, ya seperti itulah formulirnya. Ada seorang mudaris ketika mau berangkat untuk mengajar, qadarullah ada masalah. Terkadang masalah itu kebawa ke tempat ngajar. Ahsannya bagaimana? Ya ahsannya tetap ngajar, masalahnya dipendam. Itu ahsannya. Jangan cerita masalah di depan anak-anak. Atau jangan melampiaskan masalahnya kepada anak-anak. Ya, harus sadar, sesadar-sadarnya. Ya. Ada seorang murid yang bisa mengerjakan tugas, memahaminya, tapi malah nangis. Gak diapa-apain, nangis. Ya tugasnya tugas apa dulu? Ya, dan nangisnya kenapa? Ditanya. Ya, nangisnya kenapa? Bagaimana caranya untuk mengarahkan anak yang super nakal? Dinasehati dengan cara lemah lembut, malah melawan, terkadang meledek. Ya, tetap sabar. Caranya sabar. Sabar terus. Meledeknya akan capek. Tapi sabarnya tidak boleh bosan. Tidak boleh capek. Bagaimana menghadapi orang tua yang tidak terima kalau anaknya tinggal kelas? Padahal kemampuannya kalah sama adik kelasnya. Lebih baik dinaikkan apa tidak? Tergantung. Ya. Kalau dia dinaikkan ke kelas pelajarannya lebih sulit, apakah dia akan mampu atau tidak? Kemudian menaikkan kelas, apakah hanya berdasarkan angka-angka saja? Tidak ada pertimbangan misalnya akhlaknya baik, dia orang yang adabnya baik misalnya. Apakah tidak ada pertimbangannya? Ya. Maka perlu dimusyawarahkan antar pengurus. Terutama dengan calon wali kelas yang akan dinaikinya. Kalau ternyata wali kelasnya, ya saya sanggup, insya Allah saya bimbing anak ini. Ya sudah, naikkan. Naik dari kelas 3 ke kelas 6. Untuk mudaris yang masuknya tidak teratur, bagaimana menegurnya? Budaya rikuh masih tinggi. Ya ini masuknya dalam masalah nasihat menasehati. Yang namanya nasihat tetap harus disampaikan. Begitu. Caranya bagaimana? Caranya dengan ketika musyawarah. Ketika musyawarah ditetapkan masuk jam berapa. Beliau yang sering masuknya tidak teratur, diharap untuk teratur. Bagaimana ini kita sepakat masuk jam 8 dan siap untuk jam 8 terus? Semuanya hadirin siap? Tanya. Bapak ini siap? Ini siap? Siap. Dalam musyawarah kan nggak ketahuan kalau menunjuk ini. Ya tidak? Ustaz Ahmad siap? Siap. Ustaz Fulan siap? Siap. Ustaz ini siap. Nah, padahal yang kita tujukan Ustaz ini. Tapi kan semua kena kan? Insya Allah semuanya kita sepakat? Ya siap. Kita tetapkan jam 8 masuk. Mohon ini mohon ini ditaati peraturan bersama ini. Ini hasil musyawarah. Terus lanjutnya tidak berhenti di situ. Seandainya ada yang misalnya berhalangan atau misalnya tidak menetapi peraturan ini, bagusnya bagaimana menurut musyawarah? Nah, gitu caranya. Bukan kita. Kalau kita berhadapan-hadapan nanti bisa konflik horizontal, bahaya. Seandainya ada yang di sini berhalangan untuk bisa teratur masuknya jam 8, kira-kira perlukah diberi sanksi ataukah perlu dinasehati? Bagaimana kesepakatan dari yang lain-lain? Dimintai pendapat. Biar yang tidak teratur ini tahu masalahnya. Kan nanti ketika kita menegur yang misalnya Ustaz yang teratur berdasarkan kesepakatan musyawarah. Afwan, ini saya menyampaikan mengingatkan hasil musyawarah. Ini bukan saya. Ini hasil musyawarah. Jadi dia akan berhadapan bukan dengan kita, berhadapan dengan hasil musyawarah. Begitu, ya. Jadi dia tidak marah-marah kepada kita. Kenyataannya ini hasil musyawarah kok. Gitu. Sudah capek? Sudah capek belum? Ini masih banyak. Bagaimana mengatasi anak yang suka menguasai kelas? Wah, ini anak penguasa. Qadarullah anak ini pintar.
Suatu saat anak ini mendapat nilai kurang dari 100. Sedangkan ada temannya yang mendapat nilai 100. Lalu anak ini mengatakan tidak ridho kalau ada anak lain temannya yang nilainya 100. Nah, dinasehati. Bahwasanya yang nilai 100 tidak mesti. Ya, besok ujiannya dapat 100 lagi. Ya. Yang sekarang dapat di bawah 100 tidak mesti. Besok tidak akan dapat 100. Kamu harus terima. Dinasihati tentang masalah takdir. Ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya orang bisa kadang di atas, kadang di bawah. Di atas pandai bersyukur. Di bawah ya kalau dapat nilainya misalnya sedang jelek. Tapi sudah berusaha. Ya harus sabar. Diberi nasihat. Ya, diberi nasihat. Olahraga apa yang sesuai untuk melatih motorik halus dan motorik kasar untuk banat? Apakah boleh untuk banat bermain bola? Ya, untuk melatih motorik halus, ya, olahraga apa ya banat? Ini olahraga masalahnya. Kalau untuk melatih motorik halus tidak mesti olahraga. Untuk banat misalnya menjahit, ya, dengan jarum, menjahit kain, itu juga termasuk, ya, melatih motorik halus. Ya. Kemudian menggunakan komputer itu juga termasuk melatih motorik halus, begitu. Itu kira-kira yang bisa untuk banat. Jadi melatih motorik halus tidak mesti harus dengan olahraga, ya. Tidak mesti harus dengan olahraga. Ya. Kemudian membuat keterampilan dari tanah lempung, ya, tanah liat. Misalnya untuk banat membuat Membuat tiring-tiringan, ya kan? Membuat wadah tertentu misalnya. Nah, itu bisa untuk melatih motorik halus. Jadi tidak mesti harus dengan olahraga. Bahkan olahraga cenderung untuk melatih motorik kasar, ya. Seperti nendang bola, ini kan bukan motorik halus, motorik kasar. Bagaimana menangani anak yang masih suka bertengkar sesama teman atau saudaranya, walaupun sudah berkali-kali dinasehati tapi masih tetap saja suka bertengkar? Dicari orang yang dia segani. Misalnya gurunya ada yang dia segani, guru itulah yang menasehati dia. Itu diantara upayanya. Ya. Cari orang yang paling disegani oleh anak tersebut. Misalnya ustadz siapa. Nah, nanti ustadz itulah yang menasehati anak tersebut, diminta tolong. Bagaimana menghadapi anak-anak yang ketika diberi nasihat tidak mau mendengarkan, tidak mengindahkan? Ya bersabar sambil terus menasehati. Mudah-mudahan Allah membukakan hati anak-anak tersebut. Bagaimana menghadapi anak yang suka melihat TV? Ya, ini sudah jadi sufi, suka TV. Apa solusinya? Karena ortu mereka di rumah juga sudah kewalahan menghadapi anak mereka yang suka melihat TV. Solusinya, ini TV-nya di mana dulu? Kalau TV-nya di rumah, ya ini sebabnya. Ya harus ada kesepakatan, ya, antar penghuni rumah untuk meniadakan televisi dulu. Nontonnya di tetangga, ya kerjasama dengan tetangga. Kalau anak saya kesini, tolong matikan televisinya, bisa nggak? Diajak kerjasama tetangganya, gitu. Ya. Apa solusi yang tepat bagi anak didik yang suka mencuri? Qadarullah, kakak adik keduanya sering mencuri. Sudah dinasehati dan disampaikan kepada orang tuanya. Ya, dipisahkan dulu kakak yang beradik itu. Jangan-jangan, ya, pernah ada kasus kakak beradik mencuri. Setelah dipisahkan, kakaknya dipisahkan dengan adiknya, adiknya sembuh, tinggal kakaknya. Ya. Karena ini dua-duanya bantu-membantu masalahnya, saling mempengaruhi. Kedekatan yang seperti apa antara murid dan guru, sehingga terjadi hubungan yang baik antara murid dan gurunya. Namun murid juga tidak menyepelekan guru, tetap menghormatinya. Yaitu kedekatan yang sifatnya kita menjaga jarak. Dekat, tapi tetap menjaga jarak. Di saat kita harus mendekat, kita mendekat. Seperti apa? Contohnya, siswa-siswa, anak-anak santri kerja bakti. Kita melebur di situ, dekat. Gitu. Jangan setiap hari dekat. Nanti dianggap teman. Di saat anak mendapatkan patut untuk diberi penghargaan, kita mendekat. Misalnya.
Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita mendekat. Ya. Jadi tidak setiap hari. Bagaimana menyikapi anak atau kelas yang senangnya geng-gengan dan saling mencela antar gengnya? Ini yang dikatakan peer group. Memang anak-anak itu suka berkelompok, terutama usia kelas 5, kelas 4, kelas 5, itu sudah grup-grupan. Ya tinggal diarahkan saja. Diarahkan grup-grupnya ini diarahkan. Ayo grup sana lawan grup ini main sepak bola, tapi ingat harus sportif, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling meremehkan dan seterusnya. Ya. Anak-anak kelas 4 sampai 6 mulai menyenangi lawan jenis dan mereka mulai mengidolakan artis seperti Kobo Junior, ingin menjadi seribel. Bagaimana menyikapinya? Ya, harus disadarkan. Ya. Artis-artis itu siapa mereka? Ahlus sunnah kah? Ya. Kalau bukan ahlus sunnah, ya harus dijelaskan. Beberapa kejelekannya, meniru contoh artis-artis. Ya. Dia artis suka menyanyi, bagaimana hukum menyanyi? Dia artis suka berhubungan lawanan jenis, bagaimana hukum berlawanan jenis? Harus dijelaskan. Ya, madorotnya. Bagaimana menghadapi anak usia 10-12 yang mulai mengenal lawan jenis dan mulai ada usaha untuk mencari jalan dengan berhubungan melalui SMS atau Facebook? Bagaimana menurut pandangan syariat maupun secara kejiwaan terkait kondisi di atas? Ya harus ditahan alatnya. Ya. Jadi pertama, anak melakukan kemaksiatan itu karena ada alatnya. Yang kedua, ada kesempatannya. Dua hal ini harus dikendalikan. Alat harus dikendalikan, perangkatnya. Yang kedua, kesempatannya harus diminimalisir. Kesempatan untuk bermaksiat ini. Gitu, ya. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk melakukan yang tidak baik. Bagaimana menurut pendapat Ustadz terhadap solusi yang ditempuh orang tua yang menyediakan VCD di rumah untuk mengatasi anaknya yang suka main PS di luar rumah? Katanya daripada mereka main PS di tempat yang jauh, susah ngontrolnya. Ya itu sama saja dengan ya menyimpan bom waktu di rumah. Ya. Seharusnya kita menjauhkan malah mendekatkan. Lah main PS yang di jauh tempatnya saja kita larang. Lah kok PS-nya malah didekatkan ke rumah. Ya. Itu bukan solusi. Itu hanya akan memperkeruh keadaan yang sudah ada. Ya. Seharusnya ya, anak yang sedang kecanduan PS ya diterapi. Ya. Diterangkan tentang kejelekan-kejelekan PS. Waktu habis, kamu lelah, capek, tidak terasa. Sampai rumah sudah tidak bersemangat belajar. Ya, dijelaskan kepada anak-anak itu. Kemudian yang kedua teman-temannya. Teman-temannya siapa ini yang suka main PS? Undang semua ke rumah, ajak makan. Terus dinasehati. Karena teman ini kadang-kadang berpengaruh. Kita melarang tapi diajak temannya kabur. Ya. Ajak teman-temannya, nasehati bersama di situ. Gitu. Terangkan manfaat, kejelekannya dan seterusnya. Nah, setelah itu besok lusa pertemuan khusus dengan teman-temannya. Anak itu jangan dilibatkan. Ya. Ancam teman-temannya. Kalau nanti ngajak sini, nih ingat. Ya. Artinya diberi nasihatlah yang sifatnya agak menekan. Ya kesannya kan mengancam, tapi menekan gitu. Jangan ngajak-ngajak lagi ya. Terus diputus hubungan pertemanan yang tidak baiknya ini. Apa nasihat Ustadz terhadap wali murid yang membelikan HP buat anaknya? Sudah jelas perkara tersebut pernah menimbulkan masalah di sekolah. Ya dipanggil orang tuanya. Di sekolah itu ada peraturan tidak bahwasanya seorang siswa atau seorang murid atau seorang santri tidak boleh membawa HP. Ada tidak peraturannya? Kalau ada, panggil orang tuanya. Kami membuat peraturan begini, tolong dibantu. Jangan sampai anak panjenengan dibekali HP misalnya. Bagaimana menghadapi anak yang suka bermain, merusak milik orang lain, misal mengotori rumah tetangga, merusak jemuran tetangga. Bagaimana cara membimbing, mendidik anak yang dia itu satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara, atau sebaliknya, satu-satunya anak laki-laki dari 5 bersaudara. Ya. Yang terpenting adalah menasehati anak itu. Merusak akan merugikan yang lainnya. Ya. Tunjukkan akibat-akibat perbuatannya yang bersifat merusak itu.
Tunjukkan orang lain akan marah. Yang dimarahi tidak hanya anak itu sendiri, tapi juga orang tuanya, namanya akan jelek. Tunjukkan dengan cara menasehati mereka, anak-anak tersebut. Bagaimana mengatasi masalah kemampuan anak dalam satu kelas yang memiliki kemampuan yang berbeda jauh, yang harus dikedepankan, didahulukan ukuran yang mana? Kalau terjadi kesenjangan antara anak yang satu dengan anak yang lain, kelompokkan anak yang memang mampu, anak-anak yang satu kelas itu kelompokkan, yang dia memiliki kemampuan yang lebih dikelompokkan, yang memiliki kemampuan yang kurang dikelompokkan, yang memiliki kemampuan yang kurang diberi les tambahan, diberi pelajaran tambahan, waktu tambahan. Misalnya pengalaman kami, ini anak-anak, jadi ada anak yang sudah mondok, plus setelah itu ada anak-anak baru masuk. Nah, satu kelas. Otomatis dalam pelajaran nahwu, shorof, anak yang dari pondok tentu lebih cepat bisa menerima. Sementara anak yang dari luar, yang baru lulus dari sekolah umum ini, masuk, dia terseret-seret. Nah, maka kelompokan ini ketika pelajaran berlangsung tetap di satu kelas, tapi yang anak-anak yang 1, 2, 3, orang 4 ini diberi pelajaran tambahan untuk mengejar ketertinggalan dengan yang lama ini. Begitu. Itu salah satu upaya. Bagaimana mengkondisikan kelas yang terlalu ramai, anak kurang konsentrasi dan malas-malasan ketika pelajaran berlangsung? Sudah tadi jawabannya. Bagaimana solusinya kalau kurang sabar dalam menghadapi kebawelan anak? Solusi kurang sabar harus ditambah kesabarannya supaya tidak kurang. Ya, harus dilatih lagi kesabaran kita. Ya, harus dilatih lagi kesabaran kita. Anak bawel belum tentu bawelnya ini negatif. Bisa jadi karena dia cerdas, dia banyak berbicara. Kan tidak selamanya anak banyak bicara itu negatif. Justru di satu sisi menunjukkan tingkat kecerdasan anak tersebut. Gitu. Di suatu tempat kadang sulit mencari tenaga pengajar yang mendekati gambaran ideal, sehingga dalam mencari pun asal mau berjuang dan bisa diajak kerjasama, sehingga ketika terjun mengajar mengalami masalah-masalah karena sisi ilmu dan kemampuan. Bagaimana solusinya? Solusinya adakan pelatihan-pelatihan diantaranya. Ikutkan yang masih kurang ini dengan pelatihan-pelatihan. Bagaimana menghadapi wali talib yang tidak menyadari anaknya lemah dalam pelajaran sehingga kurang menerima kalau nilai prestasi rendah? Ya diberi gambaran yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika misalnya pembagian rapot biasanya kan wali harus datang. Diterangkan keseharian daripada anak itu belajarnya. Ya, memang kemampuannya segini. Ya sebagai orang tua ya harus menerima. Jangan memaksakan. Nanti anak malah frustasi, putus asa. Bagaimana menghadapi anak yang lemah sekali dalam menerima pelajaran, tidak ada gairah belajar, upaya-upaya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Ya, tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah maksimal. Ya, mengupayakan sudah maksimal. Tinggal didoakan. Bagaimana menghadapi wali tulab yang kurang perhatian, bahkan tidak ada perhatian pada anaknya karena kesibukan karir bapak dan ibunya. Ya, diundang untuk diajak berbicara. Ya, sibuknya sibuk seberapa? Diundang, diajak berbicara. Ya. Karena kita kan tidak tahu sibuknya kenapa sampai kok tidak bisa memperhatikan anaknya. Kalau sudah diundang kita berbicara, dampak negatifnya membiarkan anak itu nanti seperti apa? Nah, itu bisa disampaikan. Bagaimana Ustaz menangani santri yang pada dirinya ada perasaan jenuh, tidak betah di pondok sehingga dia selalu melakukan pelanggaran supaya dikeluarkan dari pondok, sementara orang tuanya berharap anaknya tetap di pondok. Ya beri kegiatan-kegiatan yang sementara menghilangkan kejenuhan. Bisa juga dalam kondisi seperti itu sudah santri diberhentikan dulu belajar, ajak sudah kemana, ke gunung, refreshing atau apa. Ya, sementara kalau memang sudah jenuh, ya. Atau dikembalikan dulu ke rumah. Ya, sementara. Jelaskan secara rinci atau singkat padat kesiapan apa yang perlu dipersiapkan untuk merintis pendidikan anak. Misalnya akan mengadakan pendidikan tingkat TK supaya tujuan yang diharapkan itu tercapai. Siapkan dulu orangnya. Orangnya ada tidak yang mau ngajar. Setelah itu dilatih, di training
Setelah itu siapkan sarana prasarananya. Setelah itu buka pendaftaran. Ya. Berapa tenaga pengajarnya? Ya. Kalau hanya 1 orang, siapkan untuk menerima 5 orang. Ya, begitu. Sudah siap menerima 5 orang? Jangan banyak-banyak, banyak-banyak kewalahan nanti. Ya. Apa nasihat antum untuk kami yang bertempat tinggal jauh dari komplek Ikhwan? Apakah anak-anak kami sejak dini dipondokkan? Dan umur berapa yang terbaik untuk dipondokkan? Mengingat pengaruh lingkungan yang kurang baik. Ya, untuk supaya menyelamatkan anak-anak, pindah saja dulu cari kontrakan di sekitar pondok. Supaya nanti anak-anak bisa pulang pergi ke rumah. Wallahu a'lam. Kalau tidak bisa diajak atau diajari di rumah, ya, kalau tidak, ajari di rumah. Berikan pelajaran-pelajaran di rumah. Siapa yang mengajar? Ya ayah atau ibunya. Atau mendatangkan ikhwan lain di situ, misalnya. Mana yang terbaik bagi mahat yang ikhwan-ikhwannya tidak satu komplek tempat tinggalnya? Apakah santri pondok atau kembali pulang? Santrinya mondok atau kembali pulang? Mengingat pengaruh lingkungan yang kurang baik. Ya buat sekolah alternatif. Ya, misalnya sekolah sehari, baru pulang sore hari. Kalau sore hari kan sudah malam mau main. Kan paling tidur. Ya, dibuat. Ya, yang jauh dari pondok. Bagaimana mengatasi perilaku nonverbal siswa yang tidak menunjukkan perhatian? Ya, diperingatkan. Kalau dia memang ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, ya semestinya diingatkan, suruh memperhatikan. Ya, kalau masih juga diingatkan lagi, terus demikian. Ya, sampai kemudian pada taraf tertentu dia dipanggil sendiri, diajak bicara oleh kita. Ada apa sih kamu? Kok setiap pelajaran selalu begitu, selalu tidak perhatian. Diajak bicara. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Atas segala kekurangan keterbatasan pada penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.